Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ya, malam hari ini kita berjumpa dalam PDPM Talk episode pertama, dan channel ini merupakan media dakwah digital Pemuda Muhammadiyah Bola Mongondo Selatan. Dan pada kesempatan malam hari ini kita beruntung sekali bisa kedatangan tamu spesial, salah satu tokoh muda Muhammadiyah, tokoh muda nasional, Mas Robi Karman. Saat ini menjabat sebagai Sekjen DPP IMM. Dan seperti biasa di awal kami memang menghadirkan tokoh-tokoh baik itu dari Muhammadiyah dan baik untuk tokoh nasional atau tokoh daerah untuk membahas hal-hal yang isu-isu yang aktual dan bagaimana kita menggalinya di dalam dan kita membahasnya di dalam channel ini. Tema malam hari ini kita berbicara satu buku yang karangan atau tulisannya Mas Robi Karman, yaitu buku Satu Islam Beragam Pemahaman. Saya 2 tahun lalu membeli buku ini dan isinya luar biasa. Isinya bisa dicerna oleh kami pemuda yang mungkin masih awam, dan isu-isunya memang sangat aktual dan dikemas dengan bahasa yang mudah dicerna. Sebelum kita membahas buku Satu Islam Beragam Pemahaman ini, saya mau bertanya aktivitas Mas hari ini bagaimana kabarnya? Puasanya lancar-lancar saja atau gimana, Mas? Ya, alhamdulillah baik, puasanya lancar, tidak ada halangan lah. Iya, alhamdulillah ya. Tadi siang memang sebenarnya jadwal PDPM Talk, cuma memang agak molor sedikit. Nanti malam ini kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya bagaimana aktivitas di DPP? Apa ada persiapan muktamar, mungkin ada kesibukan-kesibukan tertentu? Ya, sekarang memang kita sedang fokus ke persiapan muktamar saja ya, karena seluruh agenda-agenda sih telah selesai dan insya Allah kita akan muktamar 1 sampai 6 Agustus di Sulawesi Tenggara. Iya. Iya. Jadi mungkin Mas, kita untuk mempersingkat waktu langsung saja, mungkin pertanyaan pembuka dari saya. Apa kira-kira yang melatar belakangi Mas Robi untuk menulis buku Satu Islam Beragam Pemahaman ini? Yang saya tahu, saya baca ini merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan Mas Robi, yang memang Mas Robi ini salah satu penggiat media sosial juga, yang paling aktif di media sosial. Nah, apa kira-kira yang melatar belakangi pembuatan buku ini? Bisa Mas jelaskan? Baik, sebenarnya yang melatar belakangi penulisan buku ini, saya tidak ingin begitu ya, tulisan-tulisan saya yang ada di media sosial itu hilang begitu atau sulit diakses begitu. Karena memang dulu saya itu menulis itu di status-status Facebook begitu ya. Sehingga kan kalau status Facebook itu kan biasanya seiring dengan waktu kita update status yang lain akan tenggelam begitu. Nah, maka itu tulisan yang agak panjang kemudian saya selamatkan, saya kemudian edit, perbaiki, dan kemudian ya saya coba bukukan begitu. Nah, kalau sekarang kan saya nulis di website media online begitu. Kalau di media seperti itu sih relatif tidak terlalu sulit ya untuk kembali mencarinya begitu. Itu mungkin yang melatar belakangi saya menulis buku ini. Oh iya, jadi dan di dalam buku ini memang ada beberapa bab ya. Yang pertama hasanah pemikiran Islam, kemudian isu-isu aktual Islam, kemudian bagian 3-nya Islam melawan terorisme dan ekstremisme. Nah, ini mungkin yang paling hangat sekarang ya, Mas. Islam melawan terorisme. Kemudian hasanah spiritual Islam, dan bagian terakhir Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Nah,
Yang pertama mungkin yang saya pengen dengar dari Mas Robi itu tentang bab 3-nya ini, Islam melawan terorisme dan ekstremisme. Apa kira-kira inti dari bab ini, dan di situ juga ada tulisan tentang terorisme kanker peradaban, kemudian ada mengapa kita menolak ISIS dan teror Sinai dan umat denial. Bisa dirangkum dalam satu penjelasan kira-kira gimana, Mas? Oke, ya ini kan berdasarkan pengalaman pribadi, tapi bukan pengalaman mengalami langsung kejadian terorisme, tidak ya. Tapi dari sejak kecil kan saya sudah mengamati lah ya, sudah mulai melihat adanya terorisme kemudian dikaitkan dengan Islam gitu. Misalnya ketika tahun 2001 itu kan saya masih kecil ya, masih SD, ada peristiwa pembajakan pesawat untuk menabrak WTC dan Pentagon begitu. Nah, kemudian ada Osama bin Laden kan yang kemudian dijadikan sebagai tersangka lah bahasanya oleh Amerika itu. Nah, waktu itu tentu saya masih kecil tidak tahu apa-apa, tapi orang tua saya, khususnya ayah saya kan cukup senang dengan isu-isu seperti itulah. Beliau aktivis Muhammadiyah juga kan. Ya kemudian kita diberitahu lah misalnya bahwa terorisme itu rekayasa begitu, atau kemudian terorisme itu sebenarnya yang melakukannya bukan orang Islam gitu. Kemudian setelah Amerika itu kan bom Bali begitu ya dan lain-lain begitu. Nah, namun kemudian ketika saya semakin besar, menginjak remaja, kemudian juga saya masuk ke dunia perkuliahan, di situ juga saya semakin banyak juga membaca begitu ya. Nah, ya yang saya temukan adalah bahwa selama ini umat Islam itu terlalu terlalu defensif begitu. Defensif ini terlalu mengelak, kita itu selalu mengelak terhadap peristiwa terorisme begitu. Kemudian alih-alih mengintrospeksi diri, kemudian kita lebih senang menyalahkan orang lain dalam peristiwa terorisme begitu. Nah, saya sendiri kemudian berani untuk berpandangan bahwa yang pertama, terorisme ini, ekstremisme, ideologinya ekstremisme, aksinya itu terorisme itu memang ada begitu. Itu tidak bisa kita pungkiri begitu. Nah, tapi kemudian kalaupun kita itu memang ada, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita mengkonter atau melawan pemahaman itu yang ada di internal umat Islam begitu. Dan saya berpendapat bahwa sikap seperti itu justru untuk membersihkan atau untuk menyelamatkan Islam itu sendiri dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang memang kalau kita sebut hari ini Islamofobia misalnya atau anti-Islam begitu. Mereka kan senang ketika orang Islam itu bom bunuh diri, mereka kan senang dan kemudian langsung menuduh Islam itu agama tidak benar, Islam agama kekerasan. Padahal kan mayoritas umat Islam itu tidak teroris, tapi minoritasnya ada yang menganut ideologi teroris. Nah, seringkali kita ini tidak bukan mengintrospeksi diri gitu, malah menyalahkan yang lain. Padahal tidak apa-apa, kita introspeksi diri saja, memang ada kok yang ekstrim di kita, tapi kemudian mari orang-orang seperti itu kita luruskan kembali begitu, kita cerahkan kembali gitu pemikirannya agar tidak kemudian aksi-aksi mereka itu justru mengotori atau menjelekan nama Islam gitu. Itu mungkin dari saya. Oh, iya. Jadi saya mau bertanya ini mungkin menurut pendapat Mas. Kalau untuk secara praktisnya untuk menangkal itu paham-paham terorisme di internal umat Islam atau mungkin ada organisasi lingkup Muhammadiyah misalnya. Bagaimana misalnya Mas cara-cara yang paling konkret menurut Mas? Ya, cara yang paling konkret itu kan kita harus membangun kesadaran. Dan kesadaran itu harus kita bangun secara kolektif begitu. Nah, kemudian konkretnya bagaimana cara membangun kesadaran itu? Ya kalau kita di Muhammadiyah punya amal usaha berupa sekolah, berarti
di sekolah itu diajarkan muatan-muatan atau materi-materi anti ekstremisme, anti terorisme. Kalau di masyarakat nih, di pemuda atau di Muhammadiyah atau di Aisyah, kita punya pengajian. Nah, di situ juga kita ajarkan muatan-muatan itu begitu. Nah, persoalannya hari ini seringkali ketika kita berbicara anti ekstremisme, anti terorisme, kemudian malah dicurigainya macam-macam gitu. Dicurigainya kita misalnya liberal misalnya, atau kemudian dicurigai sebagai tidak pro perjuangan Islam gitu. Ya, padahal yang kita yang kita counter itu terorismenya, bukan jihadnya. Karena kata MUI, Majelis Ulama Indonesia, jihad dan terorisme itu beda. Dan Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme itu haram. Kalau jihad itu wajib begitu. Nah, jadi misalnya kita luruskan makna jihad yang benar sehingga tidak diartikan sebagai terorisme. Itu langkah konkretnya kalau menurut saya. Jadi membangun kesadaran dengan jalur-jalur pendidikan atau dengan jalur-jalur pengajian begitu. Mungkin itu kalau dari saya. Iya. Ini kalau menurut pandangan saya, Mas, jika seseorang kader jika terlalu mendalami agama dan mungkin bisa dianggap terlalu kanan, ini mungkin menimbulkan benih-benih terorisme tadi jika terlalu jauh sampai ke titik radikal. Apa Mas setuju dengan pendapat saya itu? Enggak, persoalannya bukan soal dalam atau dangkal mendalami agama, tapi bagaimana metodologi dia dalam memahami agama itu sendiri begitu. Jadi kan, karena mereka yang mungkin walaupun bukan tidak menjadi pelaku, tapi pikirannya justru mendukung orang-orang seperti itu, justru mereka ini mengecap kita yang tidak mendukung perjuangan mereka, meskipun mereka ini karena kita akui banyak di kalangan kita bukan menjadi pelaku, tapi mendukung secara emosional, mendukung secara pemikiran. Oke, ya gini, lagi-lagi kan kembali persoalannya itu ke metodologi pemahaman keagamaan itu. Nah, ini nyambung lagi nih sebenarnya dengan buku saya. Kenapa judulnya Satu Islam Ragam Pemahaman itu? Karena ada sebuah keresahan, ada sebuah kegelisahan bahwa Al-Quran itu kan satu. Gitu. Bahkan kalau katanya Syiah juga Al-Qurannya beda, ternyata sama aja gitu. Kalau kita lihat di Iran itu kan. Nah, sunnah itu juga satu kan ya. Ya adalah pasti kan sunnah yang disepakati kan, ada kutubus sitah misalnya. Sisanya yang lain-lain itu mungkin diperdebatkan begitu. Nah, tapi Al-Quran dan As-Sunnah ini satu, tapi ternyata dalam sejarah itu dari jangankan hari ini gitu. Dari ketika Rasulullah SAW wafat saja sudah ada beragam pemikiran begitu. Nah, ini meniscayakan berarti memang pemikiran mengenai Islam itu pasti akan selalu beragam, walaupun sumbernya satu, karena melihat sumber itu bisa dari beragam metodologi atau beragam kacamata begitu. Nah, saya yakin begini, kalau kita menggunakan metodologi yang mainstream lah, kalau saya tidak ingin dulu misalnya kita berbicara metodologi yang progresif atau metodologi yang modern begitu, tapi yang mainstream saja gitu ya, yang memang diakui semua lah. Kan yang namanya jihad itu perang, dan perang itu kan perang itu pakai kekerasan, tapi perang itu hanya boleh ketika kita diperangi kan gitu. Nah, sekarang ada orang jadi teroris di Indonesia itu diperanginya di mana gitu, diperanginya di mana gitu kan. Nah, kemudian kan ini persoalannya ini yang jadi akarnya adalah sebenarnya ideologi takfiri itu, atau ideologi yang dulu pernah dianut oleh kelompok namanya Khawarij kan, di mana kemudian pemerintah kita itu dianggap togut, polisi itu dianggap togut, karena dianggap togut, dianggap kafir, maka halal darahnya gitu. Nah, ini yang saya metodologi pemahaman begini yang berbahaya gitu. Ya tidak bisa kemudian pemahaman ini
digunakan atau kita anut karena zaman Imam Ali saja. Coba Anda bayangkan Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib itu? Keponakan Rasul. Terus ketika Rasulullah hijrah, dia yang menggantikan menggantikan Rasul di tempat tidur, kan begitu. Ali bin Abi Thalib saja dikafirkan itu. Sampai akhirnya dia dibunuh karena pemahaman takfir ini. Apalagi orang zaman sekarang, karena ini berbahaya. Ini pemahaman yang seperti ini yang kemudian tidak boleh kita anut begitu loh. Tidak boleh ada yang bisa mengantarkan kepada terorisme walaupun tidak selalu. Tapi betul, nanti bisa jadi dia malah mendukung. Nah, maka ya sudahlah, minimal kita menggunakan metodologi yang mainstream saja lah, yang memang dianut oleh mayoritas kita umat Islam gitu. Kalau kita tidak menerima juga yang progresif, yang liberal tuh kita kan tolak juga biasanya gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi minimal yang moderat begitu loh. Yang progresif itu yang harus kita anut. Kalau menurut saya gitu sih. Iya Mas. Terus kita kan mengenal metodologi moderat, wasatiyah. Oke. Gimana menurut Mas tentang moderat? Banyak orang mengira atau beranggapan kita itu abu-abu, tidak punya posisi yang jelas. Bagaimana menurut Mas? Padahal ini moderasi beragama ini adalah kita itu umatan wasatan. Jadi kita sudah yang paling baik lah. Bagaimana menurut Mas? Ya begini saja kalau menurut saya, kalau kita mengartikan moderat ini jangan negatif begitu. Maksudnya jangan negatif itu jangan begini. Apa itu moderat? Moderat itu tidak kanan, tidak kiri. Nah, tidak kanan, tidak kiri. Tidak ini kan negatif ya. Nah, kalau kita mengartikan moderat itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, itu benar, nggak jelas itu. Ya karena nggak jelas juga maksudnya apa sih tidak kanan, tidak kiri itu ya di tengah. Tapi tengah itu gimana? Nah, maka coba kita artikan moderat ini secara positif begitu. Nah, positif ini kita gini aja lah kalau menurut saya. Kita buat satu kriteria yang tegas gitu, yang jelas. Apa definisi moderat? Nah, dalam konteks hari ini di Indonesia, keislaman, Islam moderat itu adalah yang pertama adalah tidak mempersoalkan lagi soal kebangsaan gitu. Yang kedua, tidak juga mempersoalkan lagi soal kemanusiaan gitu. Nah, ini bagi saya ini 2 poin yang bisa menjadi indikator begitu. Seseorang itu moderat atau tidak begitu. Jadi ya mau dia Muhammadiyah, mau dia NU, mau dia Salafi, mau dia apapun, kalau misalnya dia saya sudah tidak berniat untuk merubah dasar negara lagi. Kemudian juga soal kemanusiaan juga dia sudah baik gitu ya, hablum minannas itu ya. Tidak kemudian juga menggunakan kekerasan gitu. Nah, itu sudah moderat itu. Terlepas dari bagaimana fikihnya, bagaimana akidahnya dan lain-lain begitu. Nah, ini menurut saya bisa menjadi solusi bagaimana agar sikap moderat itu tidak disalahpahami atau tidak dituduh sebagai pelin-pelan dan lain-lain gitu. Itu mungkin. Iya. Jadi kembali ke buku ini ada satu judul tulisannya itu yang menarik minat saya pada bagian satunya. Tidak semudah itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Mas menjelaskan ini, tulisan ini? Ya, itu tulisan sebagai bentuk respon saya terhadap kelompok yang... Iya, padahal nyaris semua mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul. Jadi itu respon tulisan saya terhadap kelompok yang paling begitu loh, yang paling mengaku atau seolah-olah paling dia itu Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Dalam konteks dia merasa kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kemudian dia merasa bahwa hanya versi dia yang benar, yang paling benar, kemudian yang lain salah semua atau sesat semua begitulah. Itu yang saya tulis di sana gitu, karena pada kenyataannya bahwa
kalau kita belajar kalau kita belajar fikih gitu kan, kalau kita belajar usul fikih itu satu dalil itu kan bisa dua, maknanya bisa nggak bisa beberapa makna. Di ayat itu kan ada ayat qot'i, kalau qot'i kan cuma satu makna kan, qul huwallahu ahad misalnya. Ya udah itu nggak bisa ada tafsir lain begitu. Tapi misalnya dalam ayat Toharoh, di situ dijelaskan fa'ing kuntum ada aulamas tumun nisa gitu. Lamas tumun nisa itu menyentuh perempuan. Lamas tumun nisa itu menyentuh perempuan. Ada yang mengartikan menyentuh perempuan di situ maksudnya sentuhan biasa itu loh, kayak ini tangan dengan tangan begitu. Sehingga kalau yang berpandangan menyentuh itu sentuhan biasa, dia batal wudhu itu kalau sentuhan dengan perempuan, walaupun perempuan itu istrinya gitu. Tapi ada yang mengartikan lamas tumun nisa ini adalah bersetubuh gitu atau berjima begitu. Maka kalau diartikan seperti itu, maka sentuhan laki-laki perempuan walaupun dia sudah wudhu itu tidak batal begitu. Nah ini kan ternyata kembali ke Quran juga tetap bisa ada perbedaan itu, bisa ada perbedaan. Nah, kalau Muhammadiyah kemudian kan menggunakan metode namanya tarjih. Tarjih ini kan memilih pendapat yang lebih kuat begitu. Nah, tapi kan di Muhammadiyah ketika misalnya kita pun sudah memilih pendapat yang lebih kuat, tapi ya sudah gitu loh. Ya yang penting kita yakini pendapat kita kuat gitu. Tapi kan Muhammadiyah itu tidak terlalu kemudian bernafsu ya untuk misalnya menyalah-nyalahkan orang gitu loh. Yang jadi kalau Muhammad itu cukup beginilah misalnya. Menurut Muhammadiyah niat sholat itu dalam hati, tidak perlu dilafazkan gitu. Ya kalau menurut Muhammadiyah pendapat yang lebih benar tuh ini gitu. Nah itu kalau Muhammadiyah kan cukup sampai situ biasanya. Ya walaupun secara implisit Muhammadiyah menyalahkan yang lain begitu. Tapi tidak kemudian wah pokoknya pokoknya bid'ah misalnya atau kemudian salah gitu atau sesat misalnya yang membaca niat dijaharkan gitu misalnya. Itu mungkin ya kalau soal yang tadi itu. Ya selanjutnya Mas, mungkin ini yang terakhir mungkin dari diskusi kita atau pembahasan kita ini ada tulisan judulnya memaknai tasawuf di buku ini. Bagaimana bisa diceritakan tentang tasawuf itu di dalam buku ini? Yaitu yaitu bagian ini saja lah salah satu ya saya ini kan orang yang suka ya dulu lah ketika remaja-remaja ini memang saya agak suka terhadap pemikiran Islam dan kemudian pemikiran Islamnya juga pemikiran yang mengawang-awang gitu loh, yang abstrak gitu ya, yang ya tidak konkret sebenarnya gitu. Jadi saya kalau ke soal pikih-pikih yang detail-detail itu saya kadang kurang menguasai gitu. Tapi kalau ke yang awang-awang itu ya nggak menguasai juga, tapi suka aja gitu. Nah salah satunya adalah soal tasawuf ini kan seringlah kadang-kadang orang bahas kan. Dan kan kadang menarik ya, tasawuf ini kan dimensinya bukan dimensi logika lagi dan dimensinya bukan dimensi indera lagi, tapi sudah dimensinya dimensi batin begitu. Dan dulu saya tertarik itu karena katanya orang yang tasawufnya tinggi itu kan bisa ya menarik lah gitu, ada yang bisa terbang gitu atau ada yang bisa ya ada karomah bahasanya kan gitu ya. Bahkan ada orang yang katanya sudah sangat soleh, hatinya sudah sangat bersih itu kan, dia belum berdoa pun dia sudah sudah dikabulkan itu sama Allah. Dia baru kepikiran pengen nasi goreng, udah ada nasi goreng itu yang ngasih gitu. Nah itu menariknya gitu. Nah tapi kemudian kan saya juga mencoba belajar dan bertanya lah. Dan salah satunya ya memang yang saya banyak jadikan referensi itu adalah ayah saya sendiri gitu. Nah, dan ketika ditanya soal tasawuf ya kalau menurut ayah saya tasawuf itu ada dua gitu. Ada yang tasawufnya itu
tasawuf namanya falsafi. Falsafah itu filsafat, filosofis. Jadi bertasawuf secara filosofis begitu ya. Ada juga tasawuf amali begitu. Atau tasawuf akhlaki. Jadi tasawuf secara praktis, tasawuf secara apa ya? Tasawuf secara praktis, secara konkret begitu. Nah, kalau tasawuf amali ini, tasawuf falsafi ini kan yang diamalkan oleh sufi-sufi gitu ya. Sufi-sufi misalnya seperti Ibnu Arabi ada. Kemudian ada Al-Hallaj gitu kan, ada ya siapa lagi lupa saya. Itu yang dua itu ya yang paling terkenal gitu ya. Jadi tasawuf yang kemudian sampai kepada dia itu mungkin nggak tahu ya bertorikot kali ya, berzikir gitu dan lain-lain sampai kemudian dia itu mengigau gitu. Kalau bahasa Arabnya itu syatohat itu dia ekstase kalau bahasa Indonesia itu ya, kayak orang inilah, kayak orang pakai narkoba begitu mungkin ya, apa namanya ya gitu lah, pikirannya itu udah melayang kemana-mana gitu kan, tapi melayangnya di sini karena sufi, karena tasawuf ya ke Allah begitu loh. Jadi kemudian dia mengeluarkan statement-statement yang menurut orang awam itu kan kafir gitu ya, misalnya ya saya adalah Allah kan gitu, Allah adalah saya begitu. Nah itu tasawuf yang namanya tasawuf falsafi gitu, yang kalau Siti Jenar mungkin ya tokohnya. itu ya saya baru mau ngomong itu di Indonesia itu yang terkenal Syekh Siti Jenar gitu. Nah kemudian kalau Muhammadiyah sendiri sebenarnya tidak condong kepada tasawuf falsafi, tapi kemudian condong lebih kepada tasawufnya amali begitu, yang kemudian tasawufnya akhlak dalam bentuk akhlakul karimah. Jadi di Muhammadiyah itu kalau kita nyari ajaran, kalau kita nyari guru yang kemudian mengajarkan kamu kalau mau misalnya lulus ujian harus baca Asmaul Husna 1000 kali misalnya, itu nggak ada gitu. Di Muhammadiyah itu nggak ada yang begitu. Atau kita supaya naik makomnya, ada makom-makom kan tasawuf itu, caranya harus puasa, harus baca wirid ini berapa ribu kali gitu. Itu nggak akan nemu. Kalau di Muhammadiyah itu yang begitu. Nah, tapi tasawuf di Muhammadiyah itu yang pertama adalah ibadahnya itu ya yang kita jalankan ibadah ritual yang memang sudah disyariatkan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah gitu. Jadi tarekatnya itu kalau bahasa mereka tarekat. Tarekat itu di Muhammadiyah itu ya ibadah wajib dan ibadah sunnah gitu. Itu sudah tarekatnya gitu. Nah, kemudian yang ditekankan di Muhammadiyah juga adalah bahwa dari ibadah itu, dari tarekat itu, tasawuf itu harus kemudian diamalkan dalam aksi yang nyata begitu. Aksi yang nyata itu ya misalnya zikir kita itu tidak boleh hanya zikir, tapi kemudian kita melakukan maksiat tetap gitu. Tapi misalnya kalau kita zikir astagfirullah misalnya, tidak boleh hanya kita astagfirullah bukan, tapi ketika misalnya kita ditawarin oleh seseorang untuk mengambil uang yang bukan hak kita, kita harus ucapkan astagfirullah gitu kan, nggak mau saya haram misalnya. Nah itu seperti itu gitu. Kalau kita kalau misalnya kita ingin berbohong, kita tidak berbohong, jujur misalnya. Jadi tasawufnya itu memang dalam bentuk yang konkret gitu, bukan yang tadi yang mengawang-awang tadi begitu. Itu mungkin. Ya. Terus Mas, apa selanjutnya ada edisi keduanya atau ada mungkin sekarang lagi bikin buku lainnya? Ya saya kalau buat buku dalam konteks buku utuh jujur belum bisa ya, tapi kan sebenarnya kalau tulisan-tulisan saya yang terbaru dibukukan itu sangat bisa gitu, tinggal dikumpulkan saja. Tapi memang ya saya belum mungkin nantilah saya masih ada banyak kerjaan dulu ini yang harus selesaikan. Kalau sudah senggang gitu kan mungkin bisa diterbitkan yang kedua gitu. Tapi
tulisan-tulisannya mungkin yang lebih update gitu. Kalau di buku itu kan sebenarnya tulisan saya pas remaja itu ya, pas remaja dan kuliah lah gitu. Jadi mungkin belum terlalu ini juga. Ya Mas, mungkin untuk yang terakhir, closing statement-nya di buku ini bagaimana? Bagi para pembaca. Oke. Jadi gini saja, satu hal yang penting ya untuk kita pahami dalam berislam gitu ya. Yang pertama, bahwasanya keragaman pendapat atau perbedaan pendapat itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari begitu. Jangankan hari ini gitu. Zaman Rasulullah SAW masih hidup saja, sahabat itu sudah ada yang berbeda pendapat begitu. Ada yang ada yang misalnya kasus sholat asar di Bani Quraizoh. Ya, Ada yang sholat asar di waktu asar, ada yang sholat asar ketika sampai di Bani Quraizoh. Persoalan tayamum, ada yang sholat lagi ketika menemukan air, ada yang tidak sholat lagi. Nah, tapi kan yang menarik adalah waktu dulu Rasulullah masih hidup, dan ketika Rasulullah itu masih hidup, kemudian ditanyakan persoalan tersebut, Rasulullah itu ya bijak begitu. Tidak kemudian, oh kamu benar, kamu salah, atau kamu benar, kamu bid'ah, itu tidak. Yang menurut Rasulullah lebih benar, oh kamu benar, atau asobta sunnah, kamu telah mengikuti sunnah. Nah tapi kemudian kalau yang menurut Rasulullah kurang benar juga, kata Rasulullah kan, kamu dapat 2 pahala kan gitu. Atau kemudian kalau yang di Bani Quraizoh itu Rasulullah tuh nggak menjawab apa-apa. Pertanda kemudian Rasulullah tuh bisa saja membenarkan kedua-duanya begitu. Nah itu zaman Rasulullah masih hidup begitu. Sahabat udah berbeda, apalagi setelah Rasulullah meninggal. Apalagi setelah para sahabat meninggal, para tabi'in meninggal, ya wajar saja ada ulama 4 mazhab itu kan sebenarnya yang paling populer begitu. Kalau aslinya kan ada belasan itu mazhab itu, cuma yang lain ya tergilas zaman gitu ya, yang memang dipelihara sampai sekarang 4 mazhab saja gitu. Nah, menyikapi itu maka ada satu rumusan dalam Al-Quran itu, yang kan kalau kita begini, kalau dalam bahasa Indonesia hanya ada 2 kata, benar dan salah gitu. Benar dan salah. Nah, tapi dalam bahasa Arab ini kan lebih kaya perkataannya. Jadi benar dan salah ini kalau dalam bahasa Arab ini bisa ada 2. Yang pertama ada hak dan batil, yang kedua ada shawab dan khoto begitu. Kalau hak dan batil itu kan kalau kata Al-Quran, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Saya lupa lagi itu. Surat Al-Hijr kalau nggak salah, ayatnya berapa lupa. Famadza ba'dal haqqi, tidak ada setelah kebenaran itu illa dhalal, kecuali kesesatan. Jadi kalau hak itu lawannya sesat. Atau benar salah dalam hak dan batil itu ya benar dan sesat gitu. Nah, ini kan dalam kemudian persoalan yang sifatnya akidah gitu. Ya walaupun akidah sendiri kan ada usul, ada furu'nya juga ternyata nanti. Kalau usulnya itu soal misalnya tauhid, kalau furu'nya kan ternyata soal akidah juga orang banyak debat juga kan, soal ilmu kalam itu kan nggak beres-beres juga. Tapi dalam soal akidah yang usul ini ya hak dan batil lah. Misalnya ya kalau ada orang mengatakan Allah itu tidak satu ya batil lah gitu. Nah tapi ada satu kata lagi dalam bahasa Arab yang artinya juga benar dan salah gitu. Nah kata tersebut adalah shawab dan khoto gitu. Nah ini kan sering kita dengar wallahu alam bisawab gitu, shawab. Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui yang benar gitu. Nah khoto ini juga artinya salah. Nah ini sama, artinya kalau dalam bahasa benar salah gitu. Tapi shawab dan khoto ini saya pikir tidak seperti hak dan batil. Kalau hak dan batil itu, hak itu benar, batil itu sesat. Kalau shawab dan khoto ini, ya shawab ini lebih benar lah. Khoto ini ya tidak, kurang tepat lah, mungkin bahasanya begitu. Nah seorang ulama mazhab gitu ya, saya lupa ini, Imam Malik atau Imam Syafi'i gitu ya, mengatakan
ra'yuna hadza ra'yu madhhabina shawab walakin yahtamilul khata wa ra'yu madhhabikumul khata walakin yahtamilus shawab. Bahasa sederhananya, pendapat kami ini shawab, benar, walakin yahtamilul khata, tapi bisa jadi ada salahnya. Ra'yu madhabikum shawab, khata, pendapat kalian itu salah, walakin yahtamilus shawab, tapi bisa jadi ada benarnya gitu. Nah, jadi dalam yang konteks shawab dan khoto ini kita jangan kemudian mutlak-mutlakan begitu. Jangan, ya oke lah kita merasa diri benar gitu, tapi ya hitam putih ya. Jangan hitam putih gitu. Ya boleh kita merasa benar, tapi 90% aja. Kita harus tetap sisakan 10% ini untuk kemungkinan salah gitu. Nah, tapi kemudian juga kita melihat pendapat orang lain, ya boleh kita katakan pendapat orang lain itu salah, tapi jangan 100% juga, 90% aja. Nah, 10% yang lagi ya kita harus tetap memberikan tempat kemungkinan orang lain itu benar gitu. Nah, nanti kan dari situ ya sudahlah gitu. Kemudian pada akhirnya kan kalaupun misalnya kita mau berbeda pandangan, nanti kan akan ada dialog. Nah, dialog sendiri kan tidak harus kemudian siapa yang kalah, siapa yang menang, bukan. Tapi dialog itu pada akhirnya bisa jadi kesimpulannya adalah sepakat untuk tidak sepakat gitu. Dan yang dari dialog itu kan intinya tukar pikiran gitu, walaupun hasilnya tidak harus ada yang menang ada yang kalah, tapi ya itulah bisa jadi sepakat untuk tidak sepakat gitu. Nah, kalau kita kemudian pemahamannya seperti itu ya saya pikir tidak akan energi kita atau waktu kita itu habis untuk membahas persoalan yang sebenarnya kita bisa bilang itu saja begitu. Ya dari zaman dulu juga itu sudah dibahas gitu. Nah, kalau tujuannya belajar sih tidak apa-apa ya. Ya kita bergelut dalam hal tersebut. Tapi kalau tujuannya hanya untuk menang-menangan atau tujuannya hanya untuk memuaskan ego kita gitu ya mending janganlah. Mending ya sudah kita yakini saja apa yang kita yakini itu benar, lalu jalankan dengan benar begitu, aplikasikan dengan benar gitu. Nah, itu saja mungkin kalau saya. Ini menarik sekali pembahasan kita malam hari ini. Saya terasa waktu sudah berlalu cukup panjang dan terima kasih Mas atas waktunya, di sela-sela kesibukannya bisa bersama-sama dengan kami. Sukses terus muktamarnya, bisa menghasilkan kepemimpinan yang baru. Ya. Dan kami selalu menunggu sesi edisi selanjutnya dari buku ini. Terima kasih Mas, sama-sama kita. Terima kasih juga lagi nih di lain kesempatan. Amin. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas.